Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, kali ini Bapak ingin menyampaikan pembahasan soal terkait penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan Mayo. Ini contoh soalnya, ya. Eh, ini untuk perusahaan dagang ya. Di sini perusahaan dagang yang menjual pakaian ya. Contohnya di sini nama perusahaannya adalah butik ya. Mari kita mulai untuk membuka mayobnya ya. Jadi langkah pertama kita buka mayobnya dulu ya. Nah, kemudian nanti masuk ke menu ini ya, menu pembuka atau welcome ya dari Mayob ya. Karena kita baru mau membuat ya, maka kita pilih yang create di sini ya. Kita pilih create. Kemudian di sini welcome ya, selamat datang. Kita next saja. Nanti masuk ke sini ya, ke masukkan identitas perusahaannya. Di contoh soal ini, nama perusahaannya adalah butik nama masing-masing ya. Silakan Anda masukkan di sini. Namanya adalah butik ya. Kemudian nama sendiri ya, nama nama panggilannya saja ya. Misalkan Mahira misalnya gitu ya. Jadi butik Mahira. Kemudian alamatnya silahkan masukkan alamat masing-masing ya. Misalkan kalau saya alamatnya adalah Ranca Ekek Permai ya. 1 misalkan ya nomor 8 Ranca Ekek misalnya gitu ya. Kemudian phone numbernya silakan masukkan phone number masing-masing aja 08 misalkan ya 5722611118 ya. Nah, yang lainnya ini aja yang diisi ya. Yang lainnya pack dan emailnya eh, kalau perlu emailnya mangga silakan kalau ada ya. Misalkan ini Mahira misalkan ya ms 26 1 misalkan @gmail.com gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah diisi di next saja. Nah, di sini kita masukkan periode akuntansi di dalam soal ini. Periode akuntansinya adalah eh, untuk penyusunan bulan Februari ya. Di sini bulannya adalah bulan Februari. Nah, karena ini bulan Februari, maka kita akan isi di sininya adalah periodenya tahun 2025. Last month-nya adalah Desember ya. Sampai bulan Desember, kemudian kita mengambil saldonya adalah eh, karena di saldonya bulan Februari ya, kita masukkan aja di sini Februari ya. Karena kita eh, baru memulai ya. Kecuali kalau ada data-data sebelumnya di Januari boleh kita masukkan di sini Januari ya. Kalau memang ada data-data yang dari bulan Januari ya. Jadi di sini boleh dimasukkan Januari atau boleh dimasukkan juga Februari ya. Nah, tentunya yang dimasukkan yang ditarik di sini adalah saldo bulan Februari di sini adalah berarti berasal dari saldo akhir di bulan Januari ya. Jadi kita isikan aja di sini Januari. Kemudian ini periode akuntansinya 12 bulan ya di next ya. Jadi di sini tertulis bahwa periode pembukuan kita adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 ya. Dengan ngambil data konversinya dari 1 Januari 2025. Kemudian kita next saja, kita pilih yang ini, I would like to build my own account list. Kemudian di next lagi. Nah, kemudian kita arahkan ini foldernya ke folder yang Anda buat ya. Silakan Anda buat misalkan foldernya kalau belum ada buat dulu, kalau misalkan sudah ada silakan pilih folder yang sudah ada ya. Misalkan saya buatnya foldernya di sini di folder saya ya di PAA 2025 ini di BDK. Kalau belum ada dengan new dulu aja. Klik kanan pilih new folder ya. Dia pilih new folder, nama foldernya apa gitu ya. Nah, kemudian
Saya masukkan nama filenya adalah butik nama sendiri ya. Kemudian kalau sudah di save ini ya, kemudian di next ya. Nah, ini udah pilih yang common center. Nah, sekarang kita udah masuk ke sini ya, ke welcome. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah eh, untuk membuat dulu akun ya. Sini membuat akun. Di akun ini kemudian pilih yang akun list ya. Nah, di sini ada di aset ini ya, kita konsentrasi ke aset ya. Nah, di aset ini banyak akun-akun yang apa namanya yang tidak sesuai dengan yang di soal ini ya. Jadi kita akan buat akun-akunnya yang sesuai dengan yang di soal ini. Nah, ini ya nama akun-akunnya gitu ya yang harus kita buat. Nah, selain yang tidak ada di sini berarti kita akan hapus ya. Nah, yang pertama untuk menghapus data ini terkoneksi ke pajak ya. Jadi karena data ini terkoneksi ke pajak, maka kita akan hapus dulu ya yang terkoneksi ke pajaknya. Jadi kita masuk ke list ya, kemudian pilih teks kode ya. Nah, di sini ada data-data pajak ya, kita akan hapus ya, kita klik dulu di sini ya. Nah, kemudian ini kita geser ke sebelah sini ya. Nah, kita akan hapus ini dengan cara edit sini ya. Edit kemudian delete ya. Nah, ini hilang kan? Kita buat lagi edit delete. Kita hapus aja edit delete ya. Edit delete. Nah, ini tidak bisa dihapus, kita lewat saja ya. Yang GST ini nggak bisa dihapus, tidak lewat. Masuk ke berikutnya. Edit delete ya. Ini edit delete edit delete edit delete ya. Edit delete ya, kemudian edit delete. Nah, ini juga nggak bisa dihapus ya, nggak bisa dihapus. Jadi kita lewat saja langsung aja ke sini ke ppwh ya, edit delete ya, edit delete ya, edit delete, nah edit delete. Nah, jadi tinggal dua ya. Nah, yang pertama yang ini kita akan edit ini menjadi ppn. ppn ya. PPN itu ini kepanjangannya adalah dari pajak pertambahan nilai ya, pertambahan nilai. Nah, di sini kita akan masukkan sesuai dengan peraturan pemerintah yang sekarang adalah 12% ya. Nah, di sini terkoneksi ke GST Pay ya. Yang sementara di sini yang di sini adanya adalah PPN keluaran ya. PPN keluaran kita akan ganti aja ini ya. Ah, yang kita buatkan baru di sini ya, buatkan baru. Ya, masuknya ini di other current liability ya. Jadi utang lancar. Utang lancar di sini nomornya adalah 2400 2400 ya. Kemudian namanya adalah PPN keluaran. Keluaran. Nah, kemudian kita klik OK ya di sini. Nah, ini ada klik OK. Nah, kemudian ini kita ganti. Sekarang udah dibuatkan barusan PPN keluaran. Nah, ini ya. Nah, sekarang yang bawahnya nih GST File kita akan ganti di sini PPN masukan ya. Eh, klik ya. Kita buatkan baru ini di other current asset ya. Other current asset ini 1600 ya, ininya PPN masukkan. Jadi ini masuknya ke Aktiva Lancar ya, Aktiva Lancar. PPN masukkan, kemudian kita oke ya, kemudian kita ganti lagi nih dengan PPN masukan yang barusan ini.
PPN masukan ini. Kodenya 1600. Oke, kalau udah kita klik OK ya. Sekarang yang satu lagi NT ini kita ganti ya. Ininya apa? Bebas pajak ya. Bebas pajak. Bebas pajak ini kita ganti dengan PPN keluaran tadi. Kemudian yang GSTP-nya ganti dengan PPN masukan ya. Oke, ini udah kita klik OK ya. Nah, ini udah kita ganti, kita close saja. Kembali lagi ke sini ke aset ya. Ke aset, kita akan hapus dulu yang tidak ada checklistnya dulu ya. Dari sini aja nih. Dari atas nih. Ini kita klik ya, kemudian edit, delete ya. Nah, kita klik lagi ini, edit, delete. Nah, kemudian ini PPN masukan barusan kita buat, jangan dihapus ya. Klik, edit, delete ya. Kemudian ini klik, edit, delete. Nah, ini juga hapus, edit, delete. Oke, nah sekarang tinggal elektronik dan ya kita akan edit dulu ya. Kita akan edit dulu sesuai dengan di sini ya. Pertama kita akan ganti dulu aset ini dengan Aktiva ya. Caranya tinggal klik kemudian edit saja atau klik di sini panah ini ya. Kemudian ganti di sini dengan Aktiva ya. Aktiva. Nah, oke ya. Nah, kemudian kita akan buatkan yang berikutnya adalah Aktiva lancar ini ya. Nah, caranya tinggal klik aja new di sini ya. Kemudian pilih header ya. Masukkan di sini 1000 gitu. Ketikkan Aktiva lancar. Nah, Aktiva lancar ya. Kemudian Anda klik OK. Nah, ini sudah dibuatkan headernya. Kita akan masuk ke sini ya. Yang ini kita akan ganti dengan ini ya, yang kedua nih. 1120 kas di BAMS Almasum. Jadi yang ini yang general check ya kita akan ganti dengan 1120 ya. 1120. Sini adalah kas di BAMS Almasum. Almasum ya. Almasumnya digabung ya. Almasumnya digabung. Kemudian oke, ini sudah berubah. Nah, yang undepositnya ini kita akan ganti dengan kas di tangan ya. Dengan kas di tangan kita akan edit ini ya. Edit ininya jadi 1101 ya. 111110 ya. Jadi ini kas di tangan. Kas di tangan. Nah, kas di tangan. Oke. Nah, ini link ini adalah oh ini agak kurang bagus ya, Manjorok. Kita akan buat baru aja lah. Kita akan buat baru ini. Kita akan sebentar. Eh, kita akan pindahkan dulu ya. Kita masuk ke dulu ke setup, pilih link account, pilih yang account and banking. Nah, di sini elektroniknya kita ganti dengan kas di bank ya. Jawab yes ya. Kemudian yang undeposit juga ini kita akan pindahkan dulu ke kas di bank ya. Sini. Nah, oh, sebentar ini kas di tangan. Kita harus ganti dulu ya. Sebentar, kita ganti dulu aja. Eh, kita ganti aja dulu ya. Dengan misalkan ini 20. Sebentar. Kita akan buatkan dulu. Buatkan dulu yang baru aja. Di new ya. Di new ini pakai bank ya. Kemudian 1130 aja ya. Ini kas di tangan. Tas di tangan.
Nah, kasih tangan, oke ya. Nah, kita akan pindahkan dulu, kita akan pindahkan dulu ya ininya kasih tangannya ke 30 ke sini ya. Nah, ke sini ya. Kita jawab yes. Nah, nah, yang ini kita akan buang saja. Kita klik edit delete. Nah, ini tadi nggak enak kalau kalian saya. Kita tinggal rubah ininya diedit jadi 110 ya. Gitu. Supaya letaknya di atas. Nah, ini. Oh, jadi loncat lagi. Jadi loncat lagi 110 1 1 ya, oke, nggak apa-apa lah ya. Jadi dia letaknya agak menjorok ke dalam ya. Ini mungkin pengaruh karena nomor ininya ya. Coba kalau 1100 kita edit apakah menjorok ke dalam? Sama ya. 11 kalau dieditnya jadi 130 apakah menjorok lagi ke dalam? Enggak ya. Nah, kalau gitu kita edit aja sedikit ya. Ininya tadi agak kurang enak aja, agak menjorok ke dalam. Oke lah. Eh, berikutnya kita akan masukkan yang ini ya, piutang dagang ya. Piutang dagang kita ganti yang ini nih ya. Cuma ini bentrok dengan ini viral check account ya. Ini kita akan hilangkan dulu viral check accountnya. Caranya masuk ke setup ya, kemudian link account ya, kemudian masuk ke ini viral. Nah, ini yang viral chat account ini kita ganti dengan Kasdi Bank aja ya. Oke. Nah, kemudian ini kita akan hilangkan aja. Kita hapus ini, edit, delete. Nah, kita akan hapus. Kemudian, nah ini juga elektronik bisa kita hapus. Diklik ya, edit. Ini udah ya. Sekarang yang ini kita akan ganti dengan kodenya 1200 ya. 1200 ini piutang dagang. Piutang dagang. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, uh, ini sudah sampai di sini ya piutang dagang. Kita tinggal buatkan nih perlengkapan, persediaan sama sewa ya. Nah, kita masukkan di new aja nih, di new. Ini masuknya ke other current asset ya, other current asset atau aktiva lancar ya. Aktiva lancar yang lain ya kita masukkan nih kodenya 1300 tadi 1300 ini perlengkapan ya perlengkapan perlengkapan kemudian di new lagi ya kemudian 1400 yang ini persediaan barang ya persediaan barang persediaan barang ini saya geser ke sebelah kanan biar nggak loncat-loncat persediaan barang kemudian di new lagi 1500 itu sewa dibayar di muka ya sewa dibayar di muka sewa dibayar di muka nah ini udah nah kita cek lagi nah ini sudah selesai ya sudah sama dengan ini tinggal kita nambahkan yang aktiva tetapnya tinggal new aja di sini new ini pilih header ya nah, ini masih aset masukkan 2000 ini 2000 ininya aktiva tetap ya oke nah ini udah aktiva tetapnya tinggal nambahkan di sini ke bawahnya di new lagi ya ininya ke pick aset ya pick aset dari 2100 ini peralatan kemudian new lagi 2110
Ini akumulasi penyusutan peralatan. Peralatan. Kemudian di new berikutnya adalah 2200 ya kendaraan, kemudian new lagi 2210 akumulasi penyusutan kendaraan. Dengan kendaraan, kemudian new lagi 2300 ini gedung ya, gedung atau bangunan ya. Ya, kemudian new lagi 2310-nya akum penyusutan ya, gedung. Oke, ini udah selesai ya. Nah, ini aktivitas tetapnya sudah selesai ya. Kemudian berikutnya kita akan isikan adalah untuk yang utang ya, utang. Nah, ini kita masuk ke liability, kita akan ganti ini dengan utang ya, utang. Nah, ini yang pertama di sini adalah utang dagang ya. Kodenya dua, yang ini kita ganti trade creditornya dengan 2100 ya. Sorry, 2100-nya ini ada yang sama ya. Oh ini. Nah, ini kita akan hilangkan dulu aja di sini yang tidak ada checklistnya ya. Ya, kita hilangkan dulu. Saya edit, delete account. Sebentar, ini nggak bisa dihilangkan. Oh, ini ya udah dibuat tadi ya. Ini kita buang, edit, delete account. Ya, kemudian GST collect ini kita buang. Yang GST paid kita juga buang ya. Kemudian ini kita buang ya, import kita buang ya, delete ya, klik edit delete ya, klik edit delete ya, klik edit delete, klik edit delete. Nah, ini yang ada checklistnya kita akan hilangkan dulu ya. Caranya kita masuk dulu ke setup, pilih link account, pilih yang payroll ya. Yang pertama tadi yang kaitannya dengan hutang ini ya, yang oh ini dulu ya, yang apa tadi, payroll liability ya, payroll liability. Ah, ini payroll liability ini hutang gaji ya. Nah, kita lewat aja dulu. Kita lewat dulu, kita masuk dulu ke sini ke setup link account yang ini aja, yang purchase ya, yang purchase. Nah, ini kita hilangkan ya. Nah, ini uh, apa namanya? Kita hilangkan checklistnya. Ini maksudnya ini akun untuk persediaan barang-barang yang titipan ya. Jadi semacam konsinyasi gitu ya. Jadi kalau ada orang nitip jualan ya, nah itu kita masukkan sini ke accrual inventory. Jadi barang yang tidak kita beli, tapi itu adalah barang titipan orang gitu ya. Nah ini kebetulan di sini di kasus ini nggak ada ya. Jadi karena nggak ada, jadi kita hilangkan saja, kita buang saja. Nah, nggak diperlukan untuk kasus ini ya. Kemudian yang kita input aja dulu di sini ya. Nah ini yang utang, ini maksudnya utang beban ya. Kita akan ganti yang payroll liability ini menjadi utang beban. Ya. Kodenya di sini 2200 ya. 2200 ini utang beban. Utang beban. Maksudnya beban gaji ya. Sini utang beban gaji. Kemudian kita masukkan lagi di sini yang ini ya, kita akan edit jadi 2100. Ini utang dagang
Ya, utang dagang. Kemudian kita masukkan berikutnya lagi 2300 ya. 2300. Nah, ini utang eh ini utang PPN maksudnya ya, utang pajak, utang PPN aja lah. Karena tadi kan PPN gitu ya. Utang pajak maksudnya utang PPN. Ya, kemudian 3000, ya, kita masukkan lagi 3000. Ya. Ini utang BAMS, utang BAMS Almasum, Almasum. Nah, oke, ini udah utangnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 akun ini udah masuk. Berikutnya kita masuk ke liability apa? Equity. Equity kita edit dulu ini dengan modal ya. Kita ganti dengan modal ya. Kemudian di sini modal nama Anda. Nah, kita inyu aja. Kita buatkan baru ini di sini di 1000 ya. Ini modal nama Anda ya. Misalkan tadi namanya Mahira. Jadi modal Mahira. Jadi nanti pakai nama masing-masing ya. Kemudian satu lagi 2000, ini prive ya. Eh, prive, pripe ya. Nama sendiri. Tuh. Nah, kemudian yang ini yang historical ya. Ini kita akan ganti aja namanya jadi saldo penyeimbang ya. Kita edit menjadi saldo penyeimbang. Saldo penyeimbang atau selisih lah ya, kalau istilah kitanya selisih. Ya, kok ketutup ya? Salah. Eh, saldo penyeimbang. Kemudian ini ada current earning ya. Current earning itu adalah eh, saldo apa namanya ya? Laba ya. Laba periode berjalan ya. Laba periode berjalan. Nah, ini kita edit aja jadi laba periode berjalan. Laba periode berjalan ya. Kemudian yang return earning ya, ini laba ditahan. Nah, kita ganti dengan laba laba ditahan, ditahan. Nah, laba yang tidak dibagikan maksudnya ya. Gitu. Di sini memang ada kan? Oh, ada nih sini ya. Cuma nomornya diganti. Nomornya diganti. Jadi yang laba periode berjalan tuh 3000 ya. Yang ini berarti ya. Ini kita ganti dengan 3000 ininya, kodenya 3000 ya. Terus laba ditahannya atau yang tidak dibagikan jadi 4000. Nah, ini jadi 4000. Nah, 4000. 4000. Oke, kita geser sini ya. Nah, ini. Saldo penyeimbang 5000 ya. Ini saldo penyeimbang ini diganti jadi 5000. 5000 saldo penyeimbang. Oke, udah sesuai. Nah, ini ya. Berikutnya masuk ke income sini, pendapatan, edit dulu ya. Ganti dengan pendapatan. Pendapatan. Nah, kemudian di sini ada kita masukkan new ya. Dibuat new aja. Pertama 1100. Ini penjualan barang. Penjualan barang dagang ya. Penjualan barang dagang. Kemudian new lagi 1200 ya. Ini pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Kemudian new lagi 1300 pendapatan angkutan ya, pendapatan angkutan ya. Kemudian new lagi 1400, ini adalah pendapatan denda. Denda. Nah, oke. Nah, ini udah dimasukin pendapatannya. Sekarang yang harga pokok kita masukin di sini ya.
diedit harga pokok penjualan, harga pokok penjualan, penjualan. Oke, nah tinggal buatkan sininya di new ya, new 1000, ah, harga pokok penjualan barang, harga pokok penjualan barang. Nah, harga pokok penjualan barang, kemudian 2000-nya diskon pembelian, pembelian ya. Kemudian new lagi, eh, beban angkutan pembelian 3000, ini beban angkutan pembelian ya. Oke, ini sudah kita input harga pokoknya, tinggal masuk berikutnya beban ya. Kita masuk ke expand ya, di expand ini kita masukkan beban ya, beban. Oke, kemudian kita new aja. Ini ada beban gaji 5 51-nya, 52-nya beban gaji, 51-nya, 51-nya, 51 ya, beban gaji karyawan. Oke, yang jadi ini aja kita edit ya, kita edit. Nah, ini edit jadi beban gaji. Beban gaji karyawan, karyawan ya. Nah, beban gaji karyawan ini 5.200, berarti yang 51-nya nggak ada, kita akan hilangkan. Pertama setup dulu link account ya. Pilih yang viral. Nah, jadi yang apa? Ini 5.100 kita ganti dengan beban gaji karyawan ya. Beban gaji karyawan sini. Oke. Nah, jadi ini kita hilangkan ya. Kita buang saja dengan edit delete ya. Nah, oke, kita input dulu dari yang pertama adalah 1100 ya. Ini beban sewa, beban sewa, kemudian new lagi 1200 ya. Ini beban telepon, beban telepon, listrik ya, dan air. Nah, kemudian 1300 beban perlengkapan, beban perlengkapan ya. New lagi 1400 ya. Beban denda keterlambatan, beban denda keterlambatannya, keterlambatan, denda keterlambatan, keterlambatan bayar berarti kan. Kemudian 1500 ini beban penyusutan peralatan, penyusutan peralatan ya. Beban penyusutan motor 1600 ya. Beban penyusutan tadi itu di atasnya kendaraan ya, samain aja lah. Beban penyusutan kendaraan, kendaraan biar sama. Kemudian new lagi eh, beban diskon penjualan, jadi dia ada di 1700. Nah, beban
Jadi di sini ada juga diskon ya. Pendapatan ada, oh nggak ada. Beban diskon penjualan. Diskon penjualan. Penjualan. Beban diskon penjualan ya. Kemudian di tadi modul udah, kemudian bilang ini langsung sini ya. Oh, ini udah selesai. Ini udah selesai, oke aja ya. Sampai di sini ya. Yang ini masuknya ke 8 8 tuh yang ini. Income. Income-nya di sini pendapatan lain-lain ya. Diedit dulu. Ini pendapatan pendapatan lain. Pendapatan lain. Ya, pendapatan lain. Kemudian kita masukkan new di seribunya ada pendapatan lain-lain. Pendapatan pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan lain-lain. Oke, kemudian yang ini 9.000-nya sini ya. Berarti ada beban lain, beban lain. Nah, kemudian di new ya, di seribunya 1.000 ya. Ini beban bunga bank, beban bunga bank ya. Kemudian 2.000-nya beban administrasi bank, administrasi bank. Kemudian 3.000-nya beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan. Penghasilan. Oke, ini udah kita buatkan akunnya, oke ya. Ini udah kita selesaikan akunnya. Nah, langkah berikutnya kita masuk ke transaksi ya. Transaksi yang pertama di sini kita akan masukkan dulu saldo akun ya. Saldo akun. Untuk masukkan saldo akun ini, kita keluar dulu di sini ya. Anda masuk ke setup ya, kemudian balance sheet ya, kemudian akun opening balance ini. Ya, kita inputkan dulu di sini jumlahnya uh, uh, pertama di sini kas di bank ya. Nah, ini masukannya jangan pakai koma, jangan pakai titik ya. Kas di banknya ini 50 juta. Nah, posisinya sedikit berubah. Tadi kita rubah nomor akunnya. 50 juta ya. Kemudian kas di tangannya 19 juta. 19 juta. Ya, kemudian perlengkapan. Perlengkapan ini ya, perlengkapannya adalah 1 juta. Ya. Kemudian kendaraan nih. Ya, kendaraannya 60 juta. Kendaraan, mana kendaraan? Perlengkapan, peralatan, perlengkapan kendaraan ya. Kendaraan, sini kendaraan. Nah, ini kendaraannya 60 juta. 60 juta akumulasi kendaraannya di sini udah ada akumulasi kendaraan. Nah, 10 juta ya. Nah, akumulasi kendaraannya 10 juta. Pakai minus ya karena posisinya di kredit. Kalau posisinya di kredit ya masukinnya pakai minus 10 juta. Tuh, 10 juta. Kemudian ini ada gedung. Gedungnya 200 juta. 200 juta. Gedungnya 200 juta. Ah, akumulasi penyusunan gedungnya 50 juta. Nah, ini 50 juta pakai minus ya. 50 juta. Nah, kemudian
Ini ada utangnya 50 juta. Mana? Utang dagangnya 70 juta, sorry. 70 juta, 70 juta. Kemudian modalnya 200 juta. Modalnya 200 juta. Mana equity ini ya? Nah, di modal mahirannya 200 juta. Nah, ini harus nol ya. Amount to allocatednya harus nol. Kalau nggak nol nanti berarti ini nggak seimbang. Kemudian kita klik OK. Nah, cuma di sini ada yang eh, apa namanya? Ada utang dagang ya. Utang dagang 70 juta. Cuma ini utang dagang siapa ya? Ini di dalam soalnya belum dijelaskan ya. Di sini ada utang ini. Oke lah, mungkin ya kita akan bahas di pertemuan berikutnya aja. Untuk pertemuan sekarang kita sampai di sini dulu ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke transaksi, termasuk juga di sini nanti kita akan lihat dulu utang yang 70 juta ini adalah utang kepada supplier eh, siapa saja gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Eh, ini untuk yang ini dikerjakan dulu sampai di sini ya. Nanti tolong jawabannya dikirim ke WA Bapak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.